Indonesia negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa. Sejak awal berdirinya telah mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pemerintahan dan sistem kenegaraan. Semua itu terjadi karena dinamika politik, tantangan zaman, serta upaya bangsa ini untuk mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, karena saat itu sistem yang dijalankan bersifat presidensial. Namun situasi belum stabil. Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia, memicu berbagai pertempuran dan perundingan. Pada masa ini, pemerintahan pusat berpindah-pindah dari Jakarta ke Yogyakarta hingga Bukit Tinggi untuk menghindari serangan Belanda. Setelah perjuangan diplomasi yang panjang, melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun dengan syarat Indonesia harus menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Artinya, bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat, federal, terdiri dari beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan beberapa lainnya. Soekarno tetap menjadi Presiden RIS, sedangkan Muhammad Hatta menjabat Perdana Menteri. Namun bentuk negara federal ini tidak bertahan lama. Rakyat Indonesia menolak sistem yang dianggap buatan Belanda untuk memecah belah bangsa. Gelombang tuntutan rakyat muncul agar Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bentuk pemerintahan juga berubah menjadi parlementer, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Pada masa ini kabinet sering berganti karena partai-partai politik saling bersaing parlemen. Dalam waktu singkat terjadi lebih dari 7 kali pergantian kabinet. Ketidakstabilan politik inilah yang kemudian melahirkan keinginan untuk kembali ke sistem presidensial yang lebih kuat.